Oke, ketemu lagi kali ini di Kondo Sing Penak. Tamu saya adalah satu teman saya sendiri. Dia adalah seorang seniman, tapi pekerjaannya yang pasti adalah kuli. Selamat datang Mas Narno. Iya, selamat datang Pak Toto. Iya, selamat datang. Wah, gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu Pak Toto. Iya, waduh Chan. Saya tuh seneng lama ndak ngobrol sama jenengan ya. Kesibukannya Mas, kesibukan hari-hari ini? Hari ini ya biasa Pak. Ya biasa masih nguli. Ojo cedak-cedak to mikir nah. Gen banget. Masih nguli Pak. Iya. Oh iya. Kesibukannya? Kesibukan biasa Pak. Kalau orang Jawa itu biasanya ngarit begitu. Oh ngarit. Iya. Ya. Anu Mas, maskernya mbok dilepas aja itu malah ndak enak ngobrolnya. Oh iya. Sebentar Pak ya. Kita kan udah jaga jarak ini, wah. Yuk. Wah ya. Ngomong-ngomong kok selalu pakai masker Mas? Apa alasannya selalu pakai masker? Sebetulnya gini Pak, karena mengingat peraturan pemerintah. Oh. Jadi ini saya berlakukan begitu. Nanti takutnya kalau saya disuruh nyanyi Pak. Oh nyanyi? Iya. Berarti jenengan pakai masker hanya karena takut untuk nyanyi? Sebetulnya saya menyikapi hal ini saya juga bingung sekali Pak. Karena katanya pandemi ini Pak. Begitu. Ngomong-ngomong yang suruh nyanyi biasanya siapa Pak? Begitu Pak, saya juga bingung Pak. Oh iya. Ya, Ini gitu. kesibukannya masih nukang apa ya, kuli di bangunan masih? Masih Pak, masih ya alhamdulillah. Ini bekerja di tempat tetangga sebelah gitu. Oh enak toh? Alhamdulillah enak Pak Ki. Ada ya. Terkait pandemi, di pandemi ini kegiatan menguli itu berpengaruh apa enggak? Kalau untuk kaitannya menguli itu ya pengaruh sedikit saja Pak. Sedikit. Iya, sedikit. Berarti jenengan ini termasuk orang yang tidak terdampak ya? Ya bisa dibilang begitu Pak, tapi kalau kaitannya saya kan kadang ikut syuting gitu Pak. Itu terdampak sekali. Jadi sekarang Sebentar. ya. Pekerjaannya itu kuli kok syuting, maksudnya apa ini? Ya itu kan sampingannya Pak. Intinya kuli saja, tapi ada sampingannya nyoting Pak gitu. Oh, berarti seniman Oke. juga? Ya bisa dibilang begitu seakan-akan. Oh iya, punya apa, hobinya seni musik atau seni yang lain? Seni musik Pak. Oh musik senang? Ya senang sekali. Spesifik musik modern atau musik klasik? Ya apa ya, bisa dibilang musik gitar juga senang, keyboard gitu. Itu namanya musik seperti itu Pak. Ya sekedar hobi saja Pak, bukan Hobi. Tapi profesi. kalau Ya. profesi tetap kuli bangunan. Profesi ininya kuli saja Pak. Berarti satu sisi di kulinya tidak ada dampak. Ya bisa dibilang begitu, bisa. Berarti jenengan tidak ada masalah dengan ekonomi keluarga. Ya kan kalau yang namanya profesi kuli bangunan Pak, Ya. itu kalau di kampung saya itu kan ya juga kadang ada, kalau ada, kalau nggak ada ya sepi Pak. Itu kan juga nggak nentu kalau Oh enggak bangunan pernah itu. keluar kota. Jarang Pak, karena ini kaitannya kalau mau keluar kota itu sampai mana tadi? Sampai mana? Kalau mau keluar kota itu kaitannya apa? Kaitannya begini, banyak peraturan Pak. Kan katanya ini ada pembatasan PPKN. Iya apa tadi? PPKM ya, maksudnya gitu ya. Tapi pengalaman banyak yang masih merantau, di sana juga masih banyak proyek. Kalau di rumah memang dirasa kuli bangunan itu tidak menjanjikan, kenapa nggak lari keluar kota? Sebetulnya begini Pak, ada kaitannya banyak hal yang saya pikirkan. Terkadang tuh saya pengennya ke kota ya, tapi kadang tuh juga beratnya itu di desa. Ketika saya mau ke kota, kebetulan ada ndelalah itu apa maksudnya? Ya Kebetulan ada. Ya itu pengaruhnya. Maksudnya ada? Ya. Ada pekerjaan gitu kadang. Yang dimaksud memberatkan tadi keluarga atau Keluarga terutama juga. istrinya berat? Berat loh. Ya. Maksudnya istrinya berat? Ya berat dong. Besar berarti. Bisa aja. Ya. Oh, keluarga tidak menghendaki Intinya keluar kota. Wah, sayang Intinya sekali. kalau ada pekerjaan tuh di kampung saja gitu. Sayang sekali, sebenarnya saya juga pengen nawarkan job. Ini ada kegiatan teman saya itu untuk nukang, membuat bangunan. Oh, gitu. Ya, Mungkin tertarik? tertarik juga. Gajinya besar. Saya kemarin di info itu hariannya hampir 200.000. Di mana Pak itu? Nusa Kambangan.
Kok seperti itu? Saya terus terang nggak bisa keluar kota, Pak. Itu intinya begitu ya. Terus gini, kalau ngomong-ngomong masalah nukang di desa tidak begitu stabil gitu. Iya. Kadang ada, kadang tidak. Lalu kesibukan di luar itu padahal kesenian di seni sendiri kondisinya seperti ini. Apa kesibukan lain? Kesibukan lain tuh ya apa ya? Ya intinya kalau kita nggak kerja di bangunan karena kan kerjaan nggak stabil tadi ya. Kadang nggak ada kerjaan, kadang nggak. Intinya kalau itu saya ngarit Pak, berarti gitu. Oh ngarit, ngarit itu rumput ya? Rumput ya. Makan pedus Pak. Punya hewan ternak. Ya punya Pak dikit Pak ya. Berapa ternaknya berapa? Ternaknya kalau nggak salah ada 5 gitu Pak. Gitu. 5? Ya. Besar. Kambing apa sapi? Kambing Pak, dulu punya sapi tapi udah saya jual gitu. Kenapa kok dijual? Karena ya ada kebutuhan keuangan Pak, kaitannya gitu. Buat apa itu kebutuhan? Ya pada intinya buat terus terang nyarutang BRI Pak, gitu ngasur karena nggak kerja gitu ceritanya. Kok bisa? Ya seperti itu ya Bang ya. Oh, memang kehidupannya ya sapinya dijual karena ada kebutuhan. Iya. Tapi juga ya nggak semua gitu. Ya intinya buat kebutuhan lah gitu, keperluan ya. Ya ngomong-ngomong saya dengar juga baru saja bangun rumah. Nah salah satunya itu Pak. Oh salah satunya jual sapi untuk bangun rumah? Iya betul. Tapi kan itu dapat insentif dari pemerintah. Kok masih jual sapi? Ya karena apa ya intinya kan itu cuma perangsang. Dalam arti kalau ya alhamdulillah saya bersyukur sekali dibantu pemerintah ya. Terima kasih sekali. Tapi kaitannya itu masih kurang Pak. Jadi berarti ya, hanya merangsang saja. Merangsang saja supaya orang itu bikin rumah gitu. Oh iya. Tapi akhirnya sapinya gadol. Gadol ya. Ya. Tapi disyukuri ya. Ya alhamdulillah ya. Tentu kalau tidak ada peran dari pemerintah juga tidak ada greget untuk itu ya. Iya betul sekali Pak. Kemarin tuh juga ada loh Mas. Ya. Yang mengajukan kok orang enak bantuan untuk rumah pawon gitu. Kok ya ada orang mana itu Pak? Orang mana ya? Ada itu. Pengertiannya pemerintah itu membantu di segala sektor. Satu yang terdampak di bidang kesenian. Kesenian Pak, ya. Ngomong-ngomong biasanya di bulan-bulan yang normal gitu, bulan-bulan yang tidak pandemi, berapa sih jobnya di musiknya atau di syutingnya? Ya kalau di syutingnya kan cuma ya tapi ya saya syukur aja satu harinya itu kalau di musik tuh juga nggak nentu Pak, kadang ya ada 200.000 ada 100.000 itu begitu Pak rata-rata satu harinya ya plus biduannya enggak. Enggak bisa aja ini seperti itu ya. Biasanya dunia seni itu kan identik dengan para biduan-biduan gitu. Iya. Kalau di sini musik mah memang kebanyakan gitu. Pulangnya malam, iya. Tapi kalau pulang malam kan biasanya istri cemberut, Pak. Gitu. Oh, gitu. Iya. Berarti jenengan tuh STSI. Suami tahu istri ya? Ya, enggak begitu sih, Pak. Tapi kaitannya kan kita juga apa ya namanya ya? Kadang kita juga ngasih tahu ke istri jangan terlalu dekat sama orang yang apa ya namanya? Gitu. Ya harusnya kan profesional kerja kok deket. Deket itu kan beda. Kalau deket posisi jarak gitu kan tentu ya gimana namanya saat bekerja di panggung, action di panggung. Masa itu ya istrinya cemburu? Sebetulnya gini Pak, itu kaitannya. Saya tanya istrinya cemburu kalau deket di panggung? Ya sedikit Pak kalau dulu Pak. Kalau sekarang tuh enggak karena istri berat tadi ya. Iya loh iya. Bisa aja. Memang begitu. Bisa. Saya gimana jelaskan ini bingung nih. Gini Pak, itu kayaknya kalau waktu di manten anyar gitu ya. Oh manten anyar? Iya. Pernah manten anyar tuh? Ya pernah dong ya. Oke. Iya. Dampak daripada pandemi di bidangnya jenengan adalah di keseniannya ya. Tapi untuk nukang ya selama masih ada job. Tapi termasuk dalam hal nukang itu biasanya antara pandemi sama tidak selisih jauh tidak? Banyak maksudnya yang membutuhkan tenaganya itu? Ya, kalau yang saya rasakan alhamdulillah karena pandemi itu tidak banyak terpengaruhnya, Pak. Ya jadi intinya lebih banyak job tukangnya gitu. Enggak terlalu. Berarti secara umum masyarakat bangun rumah itu banyak ya? Kalau saya kira-kira saya ketahui banyak, Pak, banyak. Berarti memang ekonomi kita sebenarnya masih bagus ya? Iya, menurut saya gitu Pak. Karena
kaitannya sama pandemi itu kan katanya ada pembatasan segala macam ya Pak. Tapi ternyata yang saya alhamdulillah walaupun nggak banyak tapi alhamdulillah ada gitu. Ada. Maksudnya dalam artinya ada yang selalu membangun Pak. Wah, gitu. Alhamdulillah. Berarti pemasukan tidak surut ini. Ya pentungan nih Pak. Oh iya. Gitu ya. Wah. Kaitannya bangunan. Tapi kalau kesenian udah plus habis Pak, mati sutel ini. Wah, gitu. Ya. Mungkin untuk harapan ya semoga situasinya cepat baik, gitu nanti keseniannya bisa jalan lagi, gitu. Sekarang kalau di bangunan, gitu. Iya. Posisinya masih di kenek tukang atau masih di kulinya? Tukangnya Pak. Oh sudah tukang? Iya sebelah. Berawalnya itu ya, saya pengen tahu. Oh gitu. Mungkin kan tidak mungkin kan langsung bisa langsung jadi tukang. Tentu itu harus berproses. Iya. Berapa tahun berproses sampai jadi tukang? Proses itu lama sekali Pak. Itu waktu itu habis lulus sekolah saya langsung. Sekolahnya lulus sekolah? SD Pak. Enggak ya SMP kan karena enggak lulus karena kayak terpengaruh sama teman Pak. Dulu kan SD itu SMP. SMP-nya nggak lulus Pak. Jadi kan pada karo SD tok Pak. SMP-nya lulus? Nggak lulus. Karena begini, saya tergoda sama godaan teman. Mending kerja daripada sekolah. Ya gitu. Saya sayang sekali. Gimana? Saya juga bingung. Akhirnya ya udah kerja aja. Akhirnya ketika ujian saya nggak ngikutin. Jadi nggak dapatkan ijazah kan. Itunya SD juga. Umur berapa itu? Waktu itu sekitar umur berapa ya? Mungkin kalau SD SMP itu 9 tahun ya. Kira-kira umur berapa ya? Pokoknya mau hampir masih SMP tapi belum SD. SD kan ke SMP. Iya. Sekolah sampai mau kelas 3 kan ya. Itu waktu ujian saya tergoda sama itu Pak. Keterkaitan dengan terutama saya merasakan keuangan kan kurang ya. Kalau minta karena memang kondisi yang menyebabkan. Iya, waktu itu kondisi saya itu kan minta orang tua kan sekolah itu kan saya merasakan keberatan sekali. Jadi sekolahnya di mana dulu? Sekolah apanya? SD-nya Pak? SMP-nya di Pakis Baru Pak. Sekolah di dekat itu keberatan waktu itu? Ya, maksudnya pembiayaannya saya merasakan seperti itu. Saya merasa saya merasa nggak enak sama orang tua saya, terus minta terus. Emang sebenarnya orang tua diam saja. Ya, apapun yang saya minta diturutin, tapi kan merasa kasihan gitu, Pak. Apa yang dia usahakan itu saya merasa kasihan. Wah, luar biasa. Karena rasa kasihan itu diajak teman pergi merantau ya. Ikut merantau kemana? Ke Jakartanya itu Serpong BSD, Pak. Tangerang. Kelas 6 SMP belum lulus sudah merantau ke Jakarta, iya. Masuk di bangunan, Pak. Luar biasa. Ngenek ya, masih ngenek. Itu ngenek berapa tahun? Ngenek itu kalau nggak salah lama Pak, itu 2 tahunan. Malah lebih kayaknya itu. Ngenek lebih 2 tahun? Iya, tapi itu ya nggak selalu di situ ya, pulang pergi Pak. Ya pulang, maksudnya 3 bulan pulang, 2 bulan pulang gitu, tapi balik lagi gitu seperti itu. Nah. Seperti itu perjalanan saya. Istri dari mana asalnya? Istri dari Jogja Pak. Jogja, Kabupaten Jogja, provinsi? Bukan Pak, Jogja Pak. Maksudnya? Jogja saja. Oh, Jogja saja? Iya. Seperti itu. Loh, iya. Dulu kan ke Jakarta dari muda. Iya, memang gitu. Berapa meter? Berapa? Iya. Satu desa mungkin satu. Enggak cuma satu desa Pak kalau saya Pak. Satu RT Pak. Oh. Iya. Istrinya satu RT? Iya, satu RT. Ya. Padahal dulu di Jakarta sejak belum lulus SMP ya? Belum lulus SMP Pak, ya. Apa di sana enggak ada wanita? Ya bukan. Bukan seperti itu Pak. Ya? Sebetulnya di sana juga ada wanita ya. Saya kan perjalanan saya kerja itu bukannya di Serpong saja. Di Kapuk juga gitu. Saya di sana kerja itu lama sekali, mungkin hampir 5 bulan. Tapi udah pindah dari Tangerang ya Pak tadi. Tangerang ke Kapuk. Tangerang ke Kapuk itu sekitar 5 bulan. Lah saya di sana disusul sama orang tua saya, bapak saya yang nyusul. Saya kan di sana punya kenalan. Namanya itu Nur namanya. Cewek itu? Iya, cewek itu ya. Itu orang endi ya? Orang. Sebentar. Ya. Video nanti kalau diputar cemburu enggak itu? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nah, kembali Nur orang mana? Nur itu orang apa ya namanya? Orang Kebumen. Orang Kebumen. Waduh, ngapa no ya? Iya ngapa, iya. Ya. Terus waktu itu orang Kebumen. Lah, itu juga
apa ya namanya? Ya kita pacaran lah gitu istilahnya. Seneng gitu, seneng saling seneng. Disusul bapaknya? Disusul bapaknya nggak boleh. Intinya nggak boleh. Wah. Jangan kesana nak. Kamu nggak boleh. Makanya saya jemput ini kamu saya ajak pulang. Begitu. Ya terus Alasannya nggak boleh? kadoan pak. Maksudnya kejauhan gitu. Oh, Kejauhan, berarti motivasi mendapatkan jodoh dekat ini termasuk dukungan orang tua ya? Sebetulnya juga nggak seperti itu juga. Tapi kan saya Ataukah nggak- ini ya? tradisi? Kok bisa gitu pak? Ya mungkin satu lingkungan tuh senengannya yang dekat-dekat. Ya nggak ada kayak gitu pak. Itu kaitannya jodoh pak. Nggak ada yang kayak gitu. Iya. Nah itu kan minta harusnya kan jodohnya ke Kebumen itu. Ya begini, kaitannya kalau orang Jawa itu katanya jangan madang neng lemper. Utawa neng mana ya itu waktu itu kalau nggak boleh. Oh tempe dimakan poncot itu nggak boleh. Karena apa? Jauh rabine begitu. Itu Nah, masih terus kayak gitu. kalian milih piye makan tempe kok? Dibuang, poncotnya dibuang lalu baru dimakan gitu kalau orang Jawa. Ngono. Berarti Ya. tradisi itu masih jenengan ikuti sampai sekarang. Sekarang enggak, sekarang kan udah rabi pak. Oh, Iya gitu. Bagi yang belum nikah ini sampaikan saja. Oh ya. Kalau makan tempe, Ya. Oke pemirsa, bagi yang menikah, yang belum menikah, jangan makan tempe poncotnya ya, karena itu memperhambat keuangan. Karena apa? Itu mendapat efeknya jauh, ya. Jadi saya feeling saya kalau rabi satu RT, oke? jadi pangan buntel. Iya. Iya, jadi luar biasa. Jenengan ini menarik sekali nih. Iya, Pak Toto ya. Setelah itu pulang, termasuk bisa seni tadi di Jakarta. Apa ya namanya? Kalau itu di kampung di Jakarta juga bisa ya apa ya Pak? Gitar biasalah itu akustik biasa seperti itu. Itu cuma pulang. buat hiburan saja Pak. Pulang di rumah Ya, ada pulang di rumah. kegiatan keseniannya. Adalah Pak. Ya. Dulu waktu pulang kan kita masih apa ya anak-anak muda ya. Anak-anak muda mengumpulkan bareng-bareng itu pengen membuat grup musik dangdut gitu. Grup musik dangdut. Iya. Masih eksis sampai sekarang. Iya? Dangdutnya masih eksis. Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Hancur Pak. Anu ya, mungkin karena wis Iya. podot sudah pada kesibukan masing-masing, Iya kira-kira seperti itu. atau juga mungkin di dangdut tadi sudah berjodoh masing-masing gitu. Loh, kok bisa kayak gitu? Lah mungkin Itu- dugaan saya. Itu pasti ada yang bilang itu seperti itu. Lah ya itu saya juga dengar di Oh, gitu. lingkungan RT jenengan itu memang pernikahan itu dekat-dekat. Apakah itu tradisi atau memang request permintaan dari orang tua atau leluhur? Mungkin begitu permintaannya. Ya untuk menyikapi hal tadi kan bagi saya itu sebetulnya nggak terlalu apa ya namanya saya ikutin banget sih ya. Tapi itu yang saya itu kaitannya jodoh saja gitu Pak. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong nih, Iya. Jodoh di tanah Hansip. Iya betul ya. ngomong-ngomong ya, yang Kebumen sama yang sekarang serk mana ini? Kalau waktu dulu ya Pak, waktu dulu kan juga bingung. Saya sama-sama bingung memilihnya. Tapi waktu dulu itu ya mending milih di kampung. Tapi kalau sekarang saya juga ya kita nikmatin aja lagi. Seperti itu. Ketun berarti, menyesal? Enggak Oh, menyesal, enggak enggak, Pak. menyesal. Enggak. Iya, wah, iya. Ya, yang penting sudah ada dinikmati. Yang penting kan sekarang masih berat ya. Apanya Pak? Oke, iya. ya. Sepenggal kisahnya Mas Narno luar biasa nggih. Ya, tapi berawal dari ketekatan bisa menjadi seorang tukang nggih. Nggih. Yang sekarang kabarnya juga sudah mulai trending, terkenal loh ya. Sudah sampai ke penjuru desa gitu. Ngomong-ngomong sekarang itu kalau membicarakan hasil Mas, kerja tukang di dalam negeri atau di desa, di wilayah sendiri sama ke kota, Iya. niku enak mana dan hasil mana? Kalau menurut saya hasilnya itu sebetulnya kalau di desa sama di kota itu kan memang kalau gaji beda jauh, beda ya Pak, enggak jauh beda. Memang beda. Kalau misalnya di kampung itu 80-75, kalau di Jakarta itu mencapai 100-an lebih lah Pak ya. Mungkin loh ya, mungkin 120, 130 gitu Pak. Tapi kan perbandingannya itu kalau di kampung itu kalau udah dikasih makan sama yang punya rumah biasanya Oh, gitu. gitu. Bahkan mungkin kalau dekat rumah walaupun itu bisa bekal dari rumah ya. Kalau di Jakarta kan masih beli Pak. Jadi kaitannya itu hampir sama lah. Kalau Yang- di Krus ya, kan sama gitu. hampir sama lah Pak ya. Tapi yang terberat mending saya di kampung saja Pak. Karena apa ya bisa ngumpul keluarga intinya gitu. Oh iya ya, tetap yang penting keluarga tetap nomor satu. Nomor satu, betul, nomor satu, luar iya. biasa ya. Oke, yang terakhir saya minta harapannya bagaimana untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan berdasarkan pengalaman panjenengan. Bagaimana semangatnya untuk
rekan-rekan atau anak muda yang sekarang? Ya sebetulnya gini Pak, harapannya semoga anak muda untuk kedepannya lebih maju lagi, jangan pantang menyerah. Ya untuk kaitannya pandemi ini juga jangan pantang menyerah, terus semangat dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, wah luar biasa. Oke, Ya, sehat selalu ya Mas. Oke, siap Mas. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bintang tamu pada hari ini Mas Sunarno dari Salam. Ya, ini suatu contoh saja pemuda dari desa dengan semangat yang berawal dari putus sekolah sekarang sudah bisa mandiri. Oke. Lanjut ketemu di acara berikutnya, Kondo Sing Penak.